Tauhid wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin muslimat, yaitu salat maghrib berjamaah, dilanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan kemudahan yang Allah berikan kepada kita di dalam mendatangi majelis ilmu ini menjadi penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya langkah menuju surga. Hadirin al hadirat, ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Terakhir kita sampai ke ayat wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhid walada, dan katakanlah segala puji bagi Allah, zat yang tidak menjadikan waladan, seorang anak. Taib, ini sudah kita bacakan ya sebelumnya tentang Allah menafikan adanya anak, dan juga Allah tidak diperanakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Kita masuk ke ayat setelahnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Ini dalam surat Al-Isra ayat 44 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Dan tidaklah segala sesuatu kecuali akan bertasbih dengan memujinya. Ya, segala sesuatu dari makhluk Allah ini akan memuji Allah Subhanahu wa taala, akan bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak menyadari tasbihnya mereka. Tasbihnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada itu di sana? Nggak ada ya? Taib. Taib. Ini penjelasan sebelumnya. Wa qad ikhtalafa fi tasbihil jamadat allati la tantiqu. Dan tentunya diperselisihkan oleh para ulama tentang tasbihil jamadat, tentang tasbihnya benda-benda mati, allati la tantiqu, benda yang tidak bisa berbicara. Hal huwa bilisanil hal atau bilisanil maqal. Apakah berbicaranya dengan lisanul hal atau lisanul maqal? Lisanul hal ini adalah dengan isyarat gitu ya. Ketika seseorang mengisyaratkan pengen minum kemudian mengatakan tanpa berucap dia seperti ini, akan dipahami bahwasanya dia pengen minum. Atau ketika dia menunjukkan kepada mulutnya seperti ini, oh berarti dia pengen makan. Itu namanya lisanul hal. Adapun lisanul maqal artinya dengan lisan, dengan alat pembicara yang kemudian maksudnya terucap gitu ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah segala sesuatu kecuali dia akan bertasbih dengan memuji Allah.
Jadi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala ini akan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bertasbih kepadanya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak memahami bagaimana tasbihnya mereka. Maka di sini perselisihkan, ada yang mengatakan tasbihnya itu adalah dengan lisanul hal, dengan isyarat, ada dengan lisanul maqal. Memang betul-betul bertasbih. Adapun kata Syekh Muhammad Khalil Harras, wa indi anathani arjah. Adapun menurut pendapatku yang paling rajih adalah pendapat yang kedua, yaitu apa? Bahwasannya makhluk Allah ini mengucapkan atau bertasbih dengan lisanul maqal. Ya, dengan lisanul maqal. Seperti Nabi SAW ketika beliau hijrah ke Madinah, maka bebatuan yang ada di jalan-jalan Madinah itu mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Apakah kemudian batu tersebut mengisyaratkan salamnya? Tidak, tentunya terdengar oleh Nabi SAW. Ya, pernah juga dalam riwayat Nabi SAW biasanya beliau ini kalau khutbah suka bersandar tangannya ke sebuah pohon yang kemudian dijadikan tempat sandaran oleh Nabi. Tapi kemudian setelah berapa lama para sahabat membuat mimbar untuk Nabi, tatkala di naon bahasa Sunda di naon dituar gitu ya. Kemudian akar itu kemudian menangis, ya, ketika diganti oleh mimbar. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Hal-hal seperti ini tentunya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika jamadat saja, ketika benda-benda mati saja mampu mengucapkan salam, mampu bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pujian mereka kita tidak memahami seperti apa pujiannya. Tetapi jelas Allah mengatakan bahwasanya mereka bertasbih. Tidak kemudian kita harus mengilzam, mengharuskan sesuatu, ya, tasbih, ucapan, berucap itu harus mesti ada mulut gitu. Mesti ada rongga suara, ada pita suara, ada tenggorokan. Karena mereka mengilzam. Mereka itu apa? Mereka itu belum apa-apa udah musyabbihah sama Allah. Kata mereka, ketika kalian mengatakan bahwasanya Allah punya wajah dengan wajah yang hakikat wajah sebenarnya, berarti kalian telah menyamakan Allah dengan manusia, kata mereka. Padahal apa? Padahal apakah kemudian ketika kita menetapkan wajah bagi Allah, apakah kemudian tergambar wajahnya seperti manusia? Kan enggak. Kita menetapkan wajah saja bagi Allah tanpa kita menetapkan wajahnya seperti anu enggak. Tapi mereka kemudian, kalau saya mengatakan wajah ini bukan wajah secara asli, tapi wajah ini adalah karunia atau nikmat atau kekuasaan, kata mereka. Ya, atau kekuasaan atau kerajaan, kata mereka. Maka di sini berarti apa? Secara tidak langsung mereka sudah menetapkan adanya tasbih. Kalau kita katakan wajah dalam Al-Quran wajah, berarti otomatis wajahnya seperti wajah yang ada. Paham maksudnya ya? Jadi kenapa mereka nggak mau menetapkan Allah punya wajah? Karena ujug-ujug ketika saya menetapkan Allah punya wajah berarti otomatis wajahnya seperti wajah manusia. Kan seperti itu, dan ini tidak boleh. Kita menetapkan wajah bagi Allah tanpa kemudian kita menyamakan wajahnya dengan wajah makhluk. Kita pun menetapkan bagi Allah bahwasanya Allah berbicara, mutakallim. Bahkan dalam banyak ayat Allah menjelaskan Allah itu berbicara dengan Nabi Musa, ya, berbicara dengan Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Kemudian wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Artinya dengan pembicaraan yang benar, bukan majazi. Kemudian mereka mengatakan kalau kita menetapkan Allah berbicara berarti harus menetapkan Allah punya mulut, Allah punya pita suara, Allah punya tenggorokannya dan lain sebagainya. Padahal apa? Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya bebatuan pun itu bisa bertasbih. Bahkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari ini kami akan sumpal mulut-mulut mereka dan kami akan jadikan tangan-tangan mereka berbicara dan kaki-kaki mereka bersaksi. Nanti ada hari di mana tangan bisa berbicara. Apakah kemudian ujug-ujug ada mulut dulu di tangan baru bisa ngomong? Enggak harus. Memang kalau berbicara harus ada mulut gitu, ya, enggak harus. Karena sangat mampu bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan sesuatu harus pakai mulut.
Ya. Maka di sini kenapa dijelaskan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala, itu tidak boleh kemudian ketika kita menetapkan nama atau sifat bagi Allah, kemudian tasawur tergambar dalam diri kita kalau nama itu sama dengan nama manusia. Ketika Allah menetapkan bagi dirinya tangan, ujung-ujung tergambar, oh tangannya berarti sama tangan kayak tangan manusia. Saya emang nggak mau mengatakan tangan, berarti tangan di sini maksudnya nikmat, kata mereka. Kata siapa ketika Allah menetapkan tangan bagi Allah, kemudian tangannya itu seperti tangan manusia? Kata siapa? Ya, berarti kalian tuh belum apa-apa, sudah apa? Sudah musyabbihah. Berarti kalian tuh belum apa-apa, sudah kemudian ada gambaran menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, orang yang mentakwil-takwil ini. Paham ya? Taib. Maka di sini dibawakan hadis dan ayat ini maksudnya apa? Tasbihnya makhluk-makhluk Allah itu semuanya yang diciptakan oleh Allah ini bertasbih kepada Allah. Tapi kalian tidak paham tasbihnya mereka seperti apa. Taib. Kemudian kita masuk ke ayat yang baru ya. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Tabaraka maha suci Allah zat nazzalal furqan yang telah menurunkan al-furqan yaitu Al-Qur'an ala abdihi terhadap hambanya lil alamina nadhira sebagai peringatan bagi semesta alam. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala, adapun firman Allah tabarakalladzi maha suci zat ila akhirih sampai akhir ayat, faqad qulna kami telah mengatakan inna makna tabaraka minal barakah. Ya, atau minal birkah. Sesungguhnya makna tabarok ini dari kata barokah, wa hiya dawamul khairi wa kathratihi. Apa itu barokah? Barokah itu adalah tetapnya kebaikan dan banyaknya kebaikan. Walakin la yulzam min tilka ziyadati sabqu naqsin atau sabqu naqsi. Tetapi tentunya tidak mengharuskan dari penambahan kebaikan itu berarti sebelumnya ada kekurangan, tidak. Otomatis kalau kita tambahkan air ini menjadi penuh berarti sebelumnya kurang air ini, maka ditambahkan jadi penuh. Keberkahan bagi Allah ini tidak maksudnya. Ketika Allah tabaraka maha suci Allah, maha berkah Allah, bukan berarti sebelumnya Allah kurang, tidak. Ya. Fainal murada tajaddudul kamalatil ikhtiyariyati. Karena yang dimaksud adalah tajaddudul kamalat, kesempurnaan Allah yang terus-menerus bertambah. Ya, ketika kita mengagungkan Allah berarti sebelumnya bukan berarti Allah kurang, tidak. Kemudian kita mengagungkan, enggak. Sebelumnya Allah sudah terpuji. Ketika kita memuji Allah bukan berarti Allah sebelumnya ada aib, enggak. Tapi apa? Terus pujian itu bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, menunjukkan atas kesempurnaannya. Taib. Wa qad fassara ba'dhum at-tabarak bi tsabati wa adami taghayyuri. Dan sebagian para ulama menafsirkan tabarok di sini artinya adalah sabat, tetap, wa ada mutaghayyir artinya tidak berubah-ubah. Wa min husumiyatil birkatu, dan dari kalimat barokah dinamakan dengan birkah, yaitu kolam. Kolam itu dalam bahasa Arab birkah. Li thubuti ma'iha, dan karena apa barokah dikatakan birkah, kolam dikatakan birkah? Karena airnya tetap menggenang, gitu ya. Maka barokah itu adalah apa? Barokah itu adalah ketetapan kebaikan yang tetap dan bertambah, itu namanya barokah. Maka ketika kita mendoakan saudara kita, ya, mudah-mudahan berkah, barakallahu fiik, semoga Allah memberikan keberkahan pada dirimu, barakallahu fi amwalik, fi umrik, semoga Allah memberikan keberkahan di hartamu. Artinya apa? Semakin membuat hartamu semakin banyak. Semakin berkah itu semakin banyak. Semakin apa? Semakin baik, gitu ya. Kalau banyak dan gak baik juga percuma. Dan kemudian apa? Keberkahan atau barakallahu fi amwalik, barakallahu fi umrik, semoga Allah memberikan keberkahan di dalam umurmu. Artinya apa? Semakin panjang tapi berkah umurnya. Semakin panjang umurnya tetapi dia dilakukan di dalam kebaikan. Ya, karena percuma diberikan umur yang panjang tapi justru dihabiskan dalam kondisi kejelekan. Semakin umur kita panjang tapi dilakukan di dalam kemaksiatan, semakin banyak dosanya. Tetapi ketika seseorang barakallahu fi umri, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu di dalam umurmu, berarti apa? Kita mendoakan dia agar dipanjangkan umur tapi barokah.
tapi dipakai di dalam kebaikan. Maka di sini tabarakalladzi, maha suci zat yaitu Allah, nazzal al-furqan, yang telah menurunkan al-furqan. Al-furqan Al-Qur'an. Apa itu furqan? Furqan itu adalah Al-Qur'an. Sumya bidzalika liquwwati tafarruqutihi. Kenapa Al-Qur'an dinamakan furqan? Kenapa? Karena liquwwati tafarruq. Karena di dalam Quran ini betul-betul sangat kuat pembedaannya. Apa pembedanya? Karena furqan ini secara bahasa adalah, furqan ini adalah pembeda. Pembeda antara apa? Bainal haqqi wal batil wal huda wad dalal. Itu yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan, dan juga antara hidayah dengan kesesatan. Maka Al-Quran nama lain adalah Al-Furqan. Kenapa Al-Quran dinamakan Al-Furqan? Karena betul-betul bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang huda, mana yang dolal, ya, mana yang petunjuk, mana yang sesat. Ya, maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, ya, taraktukum syai'ain, aku tinggalkan kalian dua perkara, lan tadillu in bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Itu apa? Quran, kitabullah, dan sunnati, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tabarakalladzi nazzala al-furqana wa ta'birun nazzala bitasydid li ifadati tadarruji fin nuzul. Nazzala yunazzilu tanzilan, artinya turun temurun. Enggak langsung Allah turunkan Al-Qur'an itu kepada Nabi Muhammad secara sekaligus, enggak, ya, tapi turun temurun, ya, menurut kondisi dan keadaan, ya. Wal muradu bi abdihi tabarakalladzi nazzala ala abdihi. Taib. Maha suci zat yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya, liyakuna lil alamina nadhira ala abdihi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini, Furqan ini, kepada apa? Kepada abdinya, kepada hambanya. Taib. Abdi yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdun yang dalam ayat ini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'biru anhu bila qabil ubudiyati litashrifi kama sabaqa. Dan bentuk laqab, julukan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat ubudiyah, tabarakalladzi nazal al-furqana ala abdihi. Kenapa enggak kemudian ke ala Muhammadin ala rasuli, tapi kepada ala abdihi? Justru itu apa? Bentuk pemuliaan dari Allah. Jadi manusia itu semakin dia makin menundukkan dirinya di Allah, semakin menghambakan dirinya di hadapan Allah, semakin mulia di hadapan Allah. Ya, banyak ayat Allah kemudian menjelaskan tentang keutamaan Nabi dengan kalimat abdun, bukan dengan kalimat rasulun. Padahal Nabi Muhammad adalah seorang utusan, seorang Rasulullah, utusan Allah. Tetapi Nabi justru apa? Menyebutkan lafaz tentang Nabi Muhammad ini dengan kalimat apa? Dengan kalimat abdun kebanyakannya. Ya, subhanalladzi asra bi abdi, maha suci zat yaitu Allah, asra yang telah memperjalankan bi abdihi, hambanya, lailan, di malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, dari masjidil haram ke masjidil aqsa yang kami telah berikan berkah keduanya di sekitarnya. Maka di sini kalimat abdun, ya, atau dalam ayat yang lainnya walamma qama wa annahu lamma qama Abdullahi, dan sesungguhnya tatkala berdiri Abdullah. Siapa Abdullah di sini? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu lamma qama Abdullahi yad'u kadu yakununa alaihi libada. Qama Abdullah, telah berdiri siapa? Abdullah, hamba Allah. Ya, wa wahayna ila abdihi ma auha. Dan telah diwahyukan kepada hambanya apa yang telah diwahyukan. Siapa maksudnya? Abdihi di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak dalam ayatnya Allah menyebutkan sosok Nabi Muhammad ini dengan kalimat abdun, budak, hamba. Karena hakikat
Kita ini hamba Allah. Bagi Allah itu semakin mulia di hadapan Allah. Kenapa kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Artinya apa? Orang yang paling menghambakan dirinya kepada Allah. Semakin kita merasa butuh sama Allah, semakin kita sedikit-sedikit ya Allah, sedikit-sedikit ya Allah gitu ya. Semakin kita sedikit-sedikit menyandarnya hanya kepada Allah, ada apa-apa ke Allah deui, ke Allah deui. Dan itulah kondisi Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ada apa-apa, kadang-kadang bersandar kepada yang lain, kadang-kadang bersandar kepada manusia, siapapun dia. Ketika mendapatkan musibah, ujian dan lain sebagainya, kita datang kepada sosok manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kita melihat bagaimana kualitas ya keimanan Nabi SAW. Kenapa semakin betul-betul menyandarkan, menghambakan dirinya kepada Allah, maka semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah siapa? Adalah orang yang paling menampakkan jati dirinya sebagai hamba Allah, budak Allah. Seperti apa budak Allah? Ya hamba yang sangat butuh sama Allah. Sering meminta, sering berdoa, sering mengadu, sering terus aja apa-apa sama Allah gitu. Maka ketika justru apa-apa sama Allah, maka di sanalah kemudian apa? Allah menjadikan sosok ini adalah seorang hamba. Ya, semakin dia taqarrub, mendekatkan diri terus sama Allah. Sampai dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an." Barang siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, aku akan dekat kepada dia satu hasta, kata Allah. Man taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Barang siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depak. Man atani yamsi ataituhu harwalatan. Barang siapa yang mendatangiku dalam kondisi berjalan, maka aku akan mendatangi dia dalam kondisi berlari. Apa maksudnya rahmatnya? Ketika kita ya Allahu Akbar, sederhana we ibadah teh saeuna sakasampurna. Begitu pula dengan Allah. Datang kepada kita apanya? Pertolongannya, perhatiannya. Tapi semakin kita betul-betul bersegera kepada Allah, makanya fafirru ilallah. Berlarilah kalian kepada Allah. Jadi kalau bisa orang bisa lompat menghadap Allah itu bisa melompat gitu. Ya. Karena apa? Karena ketika Allah melihat hambanya semakin menghambakan diri, maka Allah akan semakin apa? Dekat kepadanya, apanya? Pertolongannya, maunahnya, ya, perhatiannya, penjagaannya dan lain sebagainya. Taib. Kemudian lil alamina nadhira. Al alamina jam'u alam. Alamin di sini jamak daripada alam. Wa huwa jam'un. Ya. Taib. Waktu lifa fil muradi bihi, dan diperselisihkan apa yang dimaksud dengan alam. Fakila al insu, ada yang mengatakan alam ini maksudnya adalah manusia. Wakila al insu wal jinnu. Ada yang dimaksudkan lil alamina nadhira. Alamina di sini apa? Semesta alam ini ada yang mengatakan manusia dan jin maksudnya. Wa huwa sahih. Dan alamin di sini adalah manusia dan jin. Taib. Faqad tsabata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Quran ini diutus kepada alam, semesta alam, sebagai pemberi peringatan kepada semesta alam. Alam di sini maksudnya siapa? Yaitu jin dan manusia. Jadi bukan hanya manusia saja, jin pun memang apa? Diberikan apa? Diberikan takalluf gitu ya, beban kepada mereka agar mereka apa? Agar mereka beribadah sama Allah. Karena Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa." Wa ma khalaqtul insa wal jinna. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya bukan hanya manusia yang diperintahkan untuk beribadah, jin pun ya ada perintah dari Allah untuk beribadah. Maka alamin di sini adalah semesta alam di sini maksudnya siapa? Yaitu jin dan manusia. Faqad tsabata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam mursalun ilal jinni aydan. Maka sungguh telah tetap bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalun ilal jinni aydan, diutus kepada jin juga. Ya, telah datang riwayat yang menunjukkan bahwasanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada jin. Wa annahu yajtami'u bihim,
Dan Nabi SAW ya mengumpulkan mereka, wa yaqra'u 'alaihimul Qur'an, dan membacakan bagi mereka Al-Qur'an. Wa anna minhum nafaran aslama hina sami'al Qur'an, dan sesungguhnya di antara mereka ada sekelompok yang masuk Islam ketika mendengarkan Al-Qur'an. Wa dhahaba yundhiru qaumahum bihi, dan kemudian jin yang masuk Islam ini pergi ke kaumnya dan memberikan peringatan kepada kaumnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id sarafna ilaika nafaron minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Wa id sarafna ilaika, dan ketika kami palingkan kepadamu ya Muhammad, nafaron minal jinni, sekelompok dari kalangan jin, yastami'una al-Qur'an, mereka mendengarkan Al-Qur'an, falamma hadaruhu, maka tatkala mereka menghadirinya, qalu ansitu, kata jin yang satu kepada yang lainnya, diamlah kalian, dengarkan Al-Qur'an. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin, maka tatkala selesai, maka mereka berpaling kepada kaumnya, mundirin, dalam keadaan memberikan peringatan. Wan nadhir wal mundir huwa man yu'limu bi syai'i ma takhwif. Apa itu nadhir atau mundir? Yaitu pemberi peringatan, memberikan kabar tentang sesuatu yang menakutkan, itu namanya inzar. Adapun basyiro wa nadhir, adapun basyir adalah memberikan kabar sesuatu yang di dalamnya ada kebahagiaan, itu namanya basyir. Jadi kalau kita mengabarkan kepada seseorang dengan kabar gembira, itu namanya tabsyir atau basyiro. Tapi kalau kita mengabarkan kepada seseorang yang di dalamnya menakutkan, sesuatu yang mengerikan, namanya nadhiro gitu. Inzar, peringatan. Kemudian ayat setelahnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'hu min ilah idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum 'ala ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'hu min ilah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang anak, wa ma kana ma'hu min ilah, dan tidaklah terbukti ada bersama Allah Subhanahu wa taala min ilah, yaitu Tuhan. Jadi Allah tidak mengambil seorang anak, dan tidak pula ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sekutu yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian kata Allah, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'hu min ilah idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa. Karena kalau seandainya ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, idzal ladzahaba kullu ilahin bima khalaqa. Karena kalau begitu, setiap ilah ini, setiap Tuhan ini, dia akan pergi membawa ciptaannya. Ya. Kemudian apa kata Allah? Wala ala ba'duhum ala ba'd, dan saling mengalahkan mereka kepada Tuhan yang lainnya. Jadi kalau ada dua Tuhan di alam semesta ini dan punya ciptaan masing-masing seperti ciptaan Tuhan ini, pada itu nggak mungkin terjadi. Gitu ya, maka Tuhan ini akan pergi masing-masing membawa ciptaannya dan pasukannya, dan akan mengalahkan Tuhan yang lain dan pasukan yang lainnya. Dan ini tidak mungkin terjadi, ya. Itu pun kalau ada, karena tidak ada Tuhan selain Allah, ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini mattakhadallahu min waladin, tidaklah Allah menjadikan seorang anak. Tadammanat hadil ayatul karimatu aidan jumlatan minas sifati tanzih. Maka ayat yang mulia ini mencakup di dalamnya tentang jumlah, ya, kalimat-kalimat di dalamnya ada sifat tanzih, yaitu sifat bagi Allah yang artinya sifat tanzih, pensucian bagi Allah. Mattakhadallah, Allah tidak menjadikan seorang anak. Jadi Allah menafikan anak baginya. Allati yuradu biha nafyu ma la yaliqu billah, yang dimaksud dengan tanzih di sini adalah sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Faqad nazzahu subhanahu nafsahu fiha an ittikhadil walad. Allah telah mensucikan dirinya, ya, dari menjadikan anak. Wa an wujudil ilahi khaliqin ma'ah, dan juga menafikan dari keberadaan ilah selain Allah yang menciptakan bersama Allah, yang membantu Allah dalam menciptakan. Itu tidak mungkin terjadi. Ketika seorang manusia atau ketika manusia membangun rumah, gitu ya, dibantu oleh orang lain, maka dia bersekutu, berserikat di dalam membangun, bekerja sama.
maka tidak ada bagi Allah ya penolong pun dalam menciptakan alam semesta ini. Allah sendirian. Taib. Wa amma wasafa bil muftarun al kadzabun, dan Allah mensucikan dari apa-apa yang telah disifati oleh para pendusta, kamanaha andar bil amsalilahu, sebagaimana Allah melarang untuk menjadikan permisalan atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal isyraku bihi bila hujjatin wala burhan, dan melarang untuk mempersekutukan Allah tanpa hujjah, tanpa dalil. Wal qaulu alaihi subhanahu bila ilmin wala dalil, dan tentunya berbicara atas Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, tanpa dalil, ini tidak boleh ya. Kemudian idzal dhahaba kullu ilahin bima khalaqa, maka kalau seandainya ada bagi Allah Tuhan yang membantu Allah gitu ya, idlau kana mahu alihatun kama yaqulu haulal musyrikun, kalau seandainya ada sesembahan tandingan bagi Allah sebagaimana dikatakan oleh orang-orang musyrik, la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'duhum ala ba'd, maka ilah tersebut akan pergi ya, setiap ilah itu, setiap Tuhan itu akan pergi membawa ciptaannya, wa la ala ba'duhum ala ba'd, dan setiap Tuhan akan mengalahkan Tuhan-Tuhan yang lainnya ya. Kenapa? Karena akan mengalahkan, karena akan ingin menjadi yang paling berkuasa. Dan tidak mungkin ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum 'ala ba'd. Ada sama ayat itu? Wa inna katsiran minal khulata, surat Shad ya. Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum 'ala ba'd. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang khulata, apa khulata ini, bersatu, bersekutu, la yabghi ba'dhum 'ala ba'd, maka sebagian mereka akan berlaku sewenang-wenang kepada sebagian yang lainnya. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara keumuman orang yang bersekutu itu baik dalam perusahaan, ya baik dalam sebuah perniagaan, ketika bersekutu, bekerja sama itu mesti ada gesekan. Mesti ada gesekan. La yabghi ba'dhum 'ala ba'd. Akan apa? Akan saling berlaku sewenang-wenang sebagian yang satu kepada sebagian yang lainnya, kecuali persekutuan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya apa? Tentunya tidak mungkinnya gitu ya bagi Allah Subhanahu wa taala ada ilah yang membantu Allah dalam ciptaan. Tidak mungkin. Karena ilah itu kalau ada dia akan pergi, akan mengalahkan ilah ini. Dan ini tidak mungkin terjadi. Wa tawdihu hadzal dalil an yuqal idza ta'addadatil ilahu ila alihatu fala budda an yakuna likulli minhum khalqun wa fi'lun. Dan penjelasan dalil ini bisa dikatakan apabila berbilangnya Tuhan, maka pasti ya setiap Tuhan tersebut ya apa namanya, likulli minhum, dia pasti Tuhan itu mempunyai apa? Mempunyai ciptaan, mempunyai kekuasaan. Ya Tuhan, masa Tuhan nggak punya ciptaan dan kekuasaan gitu? Makanya Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang musyrikin yang menjadikan sesembahan selain Allah. Hadza khalqul, ini ciptaan Allah. Madza khalaqal ladzina min duni. Mana ciptaan orang-orang yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala? Artinya nggak mungkin kalau dia ilah sesembahan terus nggak bisa menciptakan. Buat apa? Dia sama-sama makhluk sama kita, sama-sama manusia. Ya, sama-sama makhluk yang lemah. Dia aja makhluk, ngapain kita sembah dia? Karena ketika dia mengaku dirinya Tuhan tapi tidak bisa menciptakan, tidak bisa menguasai, maka itu bukan Tuhan. Wala sabila ila ta'awuni fima bainahum, dan tentunya tidak akan ada jalan bagi Tuhan-Tuhan itu kalau ada berbilang Tuhannya. Tidak akan ada jalan dan kemungkinan untuk saling tolong-menolong di antara mereka, itu nggak mungkin. Fa inna ikhtilafa bainahum daruri. Karena perselisihan yang terjadi di antara mereka itu pasti harus terjadi. Karena akan saling menguasai, saling akan apa? Akan menganggap dirinya lebih Tuhan daripada yang lainnya gitu. Dan ini tentunya tidak mungkin. Allah Maha Kuasa. Ya, Allah Maha Kuasa. Rajanya sang raja, rajanya para raja. Itu Allah Subhanahu wa taala. Yang apa namanya? Yang
Tidak butuh kepada bantuan manusia. Taib. Wal ajizu la yaslu ilahan, karena seseorang atau sesuatu yang lemah itu tidak berhak, itu tidak pantas menjadi ilah. Fala budda an yastaqilla kullun minhum bi khalqihi wa fi'lihi wa hina idin fa imman yakunu mutakafi'aini fil qudrah la yastati'u kullu minhum ataib. Ini hampir semana dengan yang di atas ya. Wa dhihabu kulli bima khalaqa ghairu waqi'in, dan perginya Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lainnya saling berpisah, sedangkan membawa ciptaannya masing-masing ini tidak mungkin terjadi. Kenapa? Li'annahu yaqtadi tanafuru wal infisalu baina ajza'il alam. Karena kalau dua Tuhan saling menolong, tolong menolong dalam menciptakan, kemudian terjadi perselisihan, itu Tuhan ini akan membawa ciptaannya pergi, Tuhan ini akan membawa ciptaannya pergi. Maka apa? Maka al-infisalu yaqtadi tanafuru wal infisal. Maka akan sangat berujung, kemungkinan sangat berujung apa? Tanafur dan infisal, berpisah alam semesta ini. Pecah, gunung ini ciptaan saya akan ambil, gunung ini ciptaan saya akan ambil. Akan pecah alam semesta. Manal musyahadat tathbutu annal alama kullahu kajismin wahid. Tetapi yang kita lihat, yang kita saksikan, alam semesta ini apa? Seperti satu tubuh. Mutarabitul ajza, satu bagian dengan yang lainnya saling menguatkan. Tidak mungkin. Ini logika. Di bawah logika bahwasanya tidak mungkin ada ilah selain Allah. Nggak mungkin itu. Taib. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala tadribu lillahil amsal," maka janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kalian membuat permisalan bagi Allah, artinya membuat sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini adalah nahyul lahum an yushabbihuhu bi syai'in min khalqi. Ayat ini adalah merupakan larangan untuk menyerupakan Allah dengan sesuatu dari kalangan makhluknya. Allah menamai dirinya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Dia yaitu Allah Maha mendengar, Maha melihat. Allah menciptakan manusia dalam kondisi apa? Sami'an basira. Manusia mendengar dan melihat. Allah tidak mau, Allah tidak suka kemudian manusia mempermisalkan Allah dengan makhluk. Tapi Allah sendiri mengatakan bahwasanya Allah Sami'un Basir, bahwasanya manusia diciptakan dalam kondisi Sami'an Basir. Berarti dengan ayat ini Sami'an Basironya Allah dengan Sami'an Basironya manusia sangat berbeda. Karena apa kata Allah? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Kita tetapkan tangan bagi Allah, tangan yang sangat cocok dengan kemuliaan Allah. Tidak boleh kita menyamakan tangan Allah seperti tangan manusia. Tidak boleh kita kemudian mentakwil tangan yang dimaksud itu adalah nikmat. Tidak boleh. Ya, tidak boleh kemudian kita mentaktil, meniadakan, saya tidak mau mengatakan Allah punya tangan. Karena kalau saya mengatakan Allah punya tangan, berarti kayak manusia punya tangan. Memang tangan Allah seperti apa kamu tahu? Kan kita nggak tahu tangan Allah seperti apa. Allah juga nggak menjelaskan tangannya seperti apa. Cukup kita imani saja. Allah punya tangan. Kata siapa? Kata Allah. Allah punya tangan. Kata siapa? Kata Rasulullah. Masa kita mau mendustakan Allah? Ya. Sampai kata Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri," dan tidaklah mereka memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya pemuliaan. Wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyamini. Ya, dan bumi semuanya di tangan genggaman Allah Subhanahu wa taala. Was samawati matwiyatun biyamini, dan langit-langit dilipat oleh tangan Allah yang kanan. Dalam hadis wakil taliyadaihi yaminun, dan kedua tangan Allah kanan. Nggak mungkin kita kan tergambar. Gimana gambarnya kedua tangan Allah kanan? Ya, Allah nggak ada tangan kiri. Jadi nggak bisa kemudian kita permisalkan ini dengan ini, nggak mungkin. Ya. Adapun dari sisi nama mungkin ada persamaan, namanya tangan. Tapi hakikatnya wallahu alam. Antara ada yang di dalam surga seperti buah delima, buah apel, buah pisang, buah inab, anggur gitu ya. Sungai susu, sungai madu, sungai khamar. Dengan apa yang kita temukan di dunia ini,
Nggak bisa kemudian wah iya orang ke di surga menang apal cegah kieu gitu. Anu beureum teh mau New Zealand, mau apel apapun lah namanya, itu nggak, wallah alam nanti apel di surga tuh seperti apa, buah bentuk nage ciga lain gitu ya. Wallah alam bisawab. Antara apel dengan apel saja kata Ibnu Abbas, ya, laisalahu illa asma, tidaklah baginya kecuali hanya nama saja yang sama, apalagi antara Allah dengan makhluknya. Antara makhluk Allah dengan makhluk Allah saja, walaupun namanya sama, hakikatnya berbeda, apalagi antara makhluk Allah dengan makhluk Allah saja, walaupun namanya sama seperti apel surga dengan apel dunia, walaupun namanya sama, itu hakikatnya berbeda. Apalagi antara nama sifat Allah dengan nama dan sifat manusia. Nggak mungkin kan kita kemudian ada seseorang pengrajin meja atau kursi. Kursi meja ada kaki kan? Nggak mungkin kita pengrajinnya, oh eta mah kaki meja eta mah ciga kaki nu nyeuna gitu. Ya, nggak mungkin seperti itu dan nggak sama. Ini maksudnya logikanya. Apalagi antara Allah dengan makhluk gitu ya. Taib. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, wa qad qaddamna annahu la yajuzu an yastamila fi haqqihi min al-aqisati, dan kita sudah sebutkan, sudah paparkan sebelumnya tentang tidak bolehnya kita menggunakan dalam hak Allah adanya kias, mayak tadi mumatsalah, yang mengharuskan menuntut adanya mumatsalah, perumpamaan, persamaan, tangan dengan tangan, adanya kias, nggak mungkin, tidak boleh. Aul musawa, atau persamaan, bainahu wa baina ghairi, antara dia dengan yang lainnya. Ini dan tidak mungkin terjadi. Wa inna ma yustamal fi dzalika qiyasul aula alladhi madmunuhu anna kulla kamalin wa wujudiyyin ghairu mustalzimin lil adami wala linaksi biwajhi minal wujuh. Tetapi yang ada adalah qiyasul aula, qiyas yang paling tinggi, ya, qiyas yang tidak ada bandingannya gitu. Kenapa? Setiap kesempurnaan sesuatu yang ada, ghairu mustalzimin li adamin wala naqsin, kesempurnaan itu yang tidak mengharuskan di dalam kesempurnaannya itu adalah kekurangan, baik dari sisi apapun dilihatnya, yang tersifati manusia dengan itu, apalagi Allah lebih-lebih. Misalkan begini, ada seseorang, Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana tampannya gitu ya, saking tampannya sampai ketika para ibu-ibu gitu ya melihat Nabi Yusuf alaihissalam dengan kondisi dia mengupas apel atau buah, maka tangannya tengupas dalam kondisi terasa saking mahada basyaran in hada illa malakul karim, ini bukan manusia katanya, ini adalah malaikat, saking tampannya. Ketika kesempurnaan atau manusia tersifati dengan sesuatu yang tidak mungkin, tidak ada celah di dalamnya, apalagi Allah lebih-lebih tidak akan ada celah di dalamnya gitu. Ini namanya qiyasul aula, ya. Jadi sangat jauh ketika dibandingkan dengan manusia. Li'annahu huwa alladhi wahabal makhluk dzalikal kamal, karena dialah Allah yang memberikan makhluk tersebut kesempurnaan, apalagi pemberinya maha sempurna. Taib, paham ya sampai sini ya? Tabu sabara isa teh? Taib. 4 menit deh nya. Kemudian setelahnya, ini ayat agak panjang tapi ya. Qul inna ma harama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal bagya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengurutkan sebuah dosa. Katakanlah sesungguhnya harama rabbiyal fawahish, Rabbku telah mengharamkan kepadaku yaitu fawahish, perbuatan keji, wal itsma, perbuatan dosa, wal bagya bighairil haqq, ya, dan melampaui batas, melakukan bugot, kezaliman,
tanpa hak. Kemudian berbuat syirik kepada Allah yang Allah tidak menurunkan bukti. Dan yang terakhir, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kamu berucap atas Allah sesuatu yang kalian tidak ketahui. Jadi dosa dari yang paling rendah fawahish, itsmun, bagyun, syirkun, dan taqawwal 'alallah. Ayatnya berucap atas Allah tanpa ilmu. Dalam ayat ini Allah menempatkan posisi dosa yang paling besar setelah syirik adalah apa? Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian berucap atas Allah sesuatu yang kalian tidak ketahui. Seakan-akan di sini apa? Dosa ini lebih besar daripada dosa kesyirikan. Ya, bagaimana dengan ayat inna syirka la dzulmun adzim? Sesungguhnya syirik adalah kedzaliman yang paling besar, dosa yang paling besar. Tapi ayat ini Allah menjelaskan seakan-akan ada yang lebih dosa daripada syirik, yaitu apa? Berucap sesuatu atas Allah tanpa ilmu, mengatakan hadza halal wa hadza haram, ini halal ini haram. Apa ini hukumnya? Ini halal. Apa ini hukumnya? Ini haram. Padahal kata Allah ini halal, kemudian kita katakan haram. Sampai Nabi SAW ketika beliau mengharamkan madu atas dirinya karena pernah minum madu dengan sebagian istrinya, kemudian sebagian istri yang lainnya cemburu, loh kenapa Anda minum madu sama istri yang sana tapi saya enggak, gitu ya. Ada kecil hati gitu ya, sedih. Kemudian Nabi lihat bagaimana sikap seorang suami yang penyayang kepada istri gitu ya, nggak mau istrinya sedih. Sudah, kalau begitu saya tidak akan minum madu lagi. Seakan-akan mengharamkan madu sudah. Sampai Allah tegur, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan untukmu? Tabtagi mardata azwajik, hanya untuk mendapatkan keridhaan istrimu. Nabi saja ditegur ketika mengharamkan madu, yang mana madu itu adalah halal. Maka di sini adalah maksudnya menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan atau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Ini adalah berucap atas Allah tanpa ilmu. Dan itu apa? Sebagai bentuk kesyirikan juga. Kenapa? Karena memposisikan dia seperti Allah dalam masalah hukum. Padahal hukum itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Kehalalan, keharaman milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini kita akan bacakan di waktu yang akan datang ya. Jadi kita selesai sampai nanti sampai ayat itu kita lanjut. Qul inna ma harrama rabbiyal fawahish, surat Al-A'raf ya. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.